dengan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat taufik hidayah serta inayah sampai kita berkumpul di tempat yang mulia di waktu yang penuh dengan keberkahan memperingati haul seorang imam al-alim al-fadil yang mana beliau menghabiskan waktunya untuk agama Allah, yang mana beliau menghabiskan usianya untuk ilmu agama, yang mana beliau menghabiskan seluruh kesempatannya hidup di dunia di dalam berbekal untuk menuju kepada Allah. Beliau adalah Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh Muhammad Syarwani Abdul Bamin yang tadi kita dengarkan manajibnya yang langsung dibacakan oleh putra beliau. Harapan kita mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis, melainkan kita semua mendapatkan keampunan dari segala dosa. Agar kita terkabulkan dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada saat ini dengan keberkahan sahibul hauliyah, semoga besok kita di hari kiamat di dalam surga dikumpulkan bersama beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar daripada perkataan para tabi'in bahwasanya inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita mendengar sebutan, mendengar manaqib, mendengar sejarah orang-orang soleh disebutkan, maka pada saat itu diturunkan rahmat yang sangat banyak oleh Allah. Pada saat ini barusan kita tadi dari membaca Yasin, kemudian syair, kemudian kita memuji kepada gurunya sahibul hawliyah Syekh Said Muhammad Amin Qutbi. Kemudian kita bacakan lagi di sana manaqib sahibul hawliyah. Maka tidak diragukan lagi pada saat ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Namun kita ingin peringatan haul semacam ini bukan hanya sekedar kita membaca Yasin, kemudian kita membaca tahlil. Kita tidak ingin hanya sekedar itu, akan tetapi kita ingin mendapatkan rahmat lebih banyak lagi. Dari karenanya dibacakan manaqib agar kita bisa meniru beliau, agar kita bisa menempuh jalan yang ditempuh oleh beliau, agar kita bisa menempuh suatu jalan yang pernah dijalani oleh beliau. Karena Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan wa amitna fi tariqatihim. Beliau meminta kepada Allah agar diwafatkan di jalan mereka para auliya, agar diwafatkan di jalan mereka para salihin, agar diwafatkan di jalan orang-orang yang telah mendahului kita, yang mereka telah sukses melewati kehidupan dunia ini. Dari karenanya dibacakan manaqib, dibacakan sejarah singkat beliau. Apa yang dibacakan oleh putra beliau sungguh sangat sedikit dibanding apa yang telah beliau korbankan dari waktu, umur dan segalanya untuk agama Allah. Akan tetapi apa yang dibacakan oleh beliau sudah cukup bagi kita untuk bagaimana bercermin di dalam kehidupannya. Dari situlah teringat kita bahwasanya leluhur-leluhur kita, para ulama-ulama terdahulu kita, para salaf kita yang mereka utamakan di dalam kehidupan ini ada tiga. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, dan yang ketiga adalah adab. Ketika lihat sahibul hawliyah, kurang lebih 10 tahun beliau menimba ilmu di kota Mekah yang pada saat itu manba'ul ilm, sumbernya ilmu adalah kota Mekah. Namun ketika beliau sepulangnya dari tanah suci Mekah tersebut, bagaimana beliau mempraktekkan segala apa yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Dari karenanya dikatakan man fatahul kitab la yafutuhul mihrab. Dikatakan siapa orang yang sudah tertinggal untuk memperluas ilmu agama, siapa orang yang sudah tidak mampu mengejar ketertinggalannya di dalam memperluas ilmu agama, bukan hanya sekedar mengetahui yang wajib, bukan hanya sekedar mengetahui fardu ain, bukan hanya sekedar mengetahui apa yang wajib kita ketahui, akan tetapi memperluas, memperdalam ilmu agama. Jika dia telah terlewatkan akan hal tersebut, setidaknya la yafutuhul mihrab,
Jangan sampai kita kalah di dalam menghambakan diri kepada Allah. Karena ketahuilah beliau Syekh Al-Alimul Fadil Kiai Haji Syarwani Abdan Bani, bagaimanapun beliau menyembunyikan dirinya, bagaimanapun beliau menyembunyikan identitasnya, ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang benar-benar tawadhu, merasa dirinya tidak punya apa-apa, merasa dirinya tidak mempunyai kelebihan, begitulah ulama. Semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin besar pangkatnya di sisi Allah. Sebagaimana dikatakan salah satu kriteria para aulia, idza zada jahuhu zada tawadhu. Kriteria para wali, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin naik pangkatnya di sisi Allah, maka semakin orang tersebut merasa diri lebih hina dari orang lain. Ada kriteria para aulia. Tidak pernah mereka mengatakan saya lebih baik dari orang lain. Wa inkan, meskipun beliau telah puluhan tahun sekolah, menuntut ilmu, beramal, bahkan beliau mengajar, akan tetapi beliau tidak pernah menganggap dirinya jauh lebih baik dari orang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, insyaAllah. Ini yang kita ambil. Ini yang kita ambil. Sehingga bagaimana beliau, meskipun beliau sembunyikan identitasnya, orang semua tidak mengetahui kecuali kerabat beliau terdekat, sampai beliau dimasyhurkan. Sampai beliau dimasyhurkan oleh orang-orang yang memang mempunyai daripada keistimewaan. Sampai pada akhirnya rafa'ahullah, beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita teringat tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, saya cinta kepada si fulan. Saya cinta kepada si fulan, maka cintailah orang yang aku cintai. Maka dari karenanya kita pada malam hari ini duduk memperingati haul orang yang dicintai oleh Allah. Harapan kita mudah-mudahan dengan berkah mencintai orang yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan sehingga Jibril mengikuti instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah melalui mencintai orang yang mencintai Allah. Tidak sampai di situ. Allah menginstruksikan kepada Jibril agar memberitahukan kepada malaikat penduduk langit, ya malaikat as-sama, innallaha yuhibbu fulanan. Allah mencintai si fulan. Wahai malaikat yang ada di langit, Allah mencintai si fulan. Maka cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Allah mencintainya, Jibril mencintainya, malaikat-malaikat yang ada di langit mencintainya. Wallah, demi Allah, seandainya Jibril dan malaikat yang ada di langit tidak mencintai orang tersebut, hanya cinta Allah yang didapatkan, maka cukup bagi orang itu. Akan tetapi Allah ingin mengangkat derajat orang tersebut sehingga para malaikat pun mencintainya, dan bahkan malaikat-malaikat yang di bumi pun mencintainya, sampai pada akhirnya apa kata Nabi Muhammad, fayudahu lahul jabul fil ardh, sehingga dia diterima, dicintai oleh para penduduk bumi. Lihat Tuan Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bani, apakah beliau mendapatkan kemuliaan ini hanya dengan diam, atau berpaling dari Allah, mengabaikan daripada perintah Allah, atau di sana beliau keluar dari ajaran leluhurnya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bajali? Apakah beliau keluar dari jalan gurunya? Apakah beliau keluar dari jalan leluhurnya? Beliau mendapatkan kemuliaan ini karena beliau menempuh jalan gurunya, beliau menempuh jalan datuknya, beliau menempuh jalan leluhurnya, sehingga beliau pun mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan la matar illa biwasitatis sahab, hujan tidak akan pernah turun kecuali dengan perantara awan yang berkumpul. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan kepada kita semua. Wala wilayah illa biwasitatil mihrab, dan tidak akan pernah orang tersebut diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala
melainkan dengan perantara bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ilm illa biwasitatil kitab. Dan ilmu tidak akan pernah didapat melainkan dengan kita belajar, melainkan dengan kita di sana mentelaah kitab, belajar dengan seorang syekh yang mempunyai sanad menyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La man fatahu kitab la yafutuhu al-mihrab. Orang yang sudah ketertinggalan di dalam mengkaji kitab, memperdalam ilmu pengetahuan agama, setidaknya ini poin yang kedua. Kalau kita sudah ketertinggalan di dalam mengejar ilmu, memperdalam ilmu, memperluas ilmu pengetahuan agama, setidaknya yang kedua jangan tertinggal. Apa itu? Mihrab ibadah kita, penghambaan kita. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dengan penghambaan kita kepada Allah. Wabil khusus kita yang akan menyambut daripada bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Niatkan sebelum datangnya bulan Rabiul Awal untuk memperbanyak salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan rumah kita dari pemandangan-pemandangan, dari acara-acara, dari berbagai macam aplikasi-aplikasi di handphone kita, anak-anak kita, dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad. Jadikan rumah kita rumah yang layak dikunjungi oleh Nabi Muhammad. Jadikan tempat kita, halaman kita, semuanya, jadikan itu semua adalah tempat yang layak dikunjungi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita punya hati, jadikan hati kita hati yang layak untuk terkoneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niatkan tidaklah masuk bulan Rabiul Awal melainkan kita kembali memperbaharui hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan cara memperbanyak salawat kepada beliau, dengan cara menghidupkan sunnah beliau, dengan cara benar-benar mengerjakan segala syariat yang dibawa oleh beliau, mencintai kerabat beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai para pewaris-pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang tadinya sebelum bulan Rabiul Awal mereka adalah orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad, ketika masuk bulan Rabiul Awal, Masya Allah, dia siapkan beli baju yang baru, songkok yang baru, kemudian dan lain sebagainya. Subhanallah, datang bulan Rabiul Awal, dia gembira dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Wa Rasul mengatakan, man farihna bina farihna bih. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad, kami pun bakal gembira, bakal senang dengan orang tersebut. Kalau sudah Nabi Muhammad gembira dengan kita, maka kita mendapatkan keberuntungan, maka kita mendapatkan ridha-Nya Allah. Mudah-mudahan Allah meridai kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini ibadah. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah ibadah. Man fatahu kitab la yafutuhu al-mihrab. Siapa orang yang sudah ketertinggalan di dalam memperdalam ilmu pengetahuan agama, setidaknya ilmu yang sudah kita ketahui amalkan. Ilmu dituntut untuk diamalkan. Lihat Tuan Guru Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangi, bagaimana beliau mengamalkan akan ilmunya, bagaimana beliau mengamalkan apa yang telah beliau dapatkan. Karena ketahuilah, ulama yang mengamalkan akan ilmunya, kemudian menyampaikan ilmu yang beliau dapatkan dan yang telah beliau amalkan, fadzalika alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawati. Orang tersebut adalah orang yang dimuliakan di kerajaan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun beliau, Tuan Syekh Syarwani Abdan Bangi, 35 tahun yang telah lampau dari wafatnya beliau, masih dikenang oleh orang lain. Apa yang menggerakkan kita semua untuk berkumpul mengenang wafatnya beliau? Seandainya beliau adalah bukan seseorang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, kita tidak akan pernah berkumpul pada malam hari ini. Akan tetapi lihat tahun demi tahun, Masya Allah, jumlah orang yang menghadiri haul beliau semakin bertambah, dan ini pembelajaran bagi kita. Teringat tentang perkataan Al-Imam Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khaba'a thalathan fi thalath." Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara yang lainnya. Allah sembunyikan ridha-Nya dalam ketaatannya. Maka dari karenanya jangan remehkan sekecil apapun ketaatan.
Kalau kita pada malam hari ini berkumpulnya kita di samping meminta keberkahan rahmat, juga kita meminta kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Maka jangan remehkan sekecil apapun kemaksiatan, barangkali di dalamnya terdapat murka Allah. Tadi pagi belum sampaikan bagaimana cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau bertemu dengan seorang yang ahli ibadah. Beliau bertemu dengan orang yang ahli ibadah, Masya Allah. Dan bahkan orang yang ahli ibadah tersebut tidak pernah beliau melihat orang tersebut beristirahat. Sampai Nabi Musa bertanya, "Ya fulan, kenapa engkau, saya tidak pernah melihat engkau beristirahat. Saya temukan engkau dalam ibadah, baik siang ataupun malam." Orang tersebut mengatakan, "Ya Nabi Allah Musa, saya khawatir kalau saya sedang beristirahat. Kalau saya beristirahat, saya khawatir pada saat itu datang kematian menjemput saya. Saya khawatir seperti itu." Oh, kita mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Namun ketahuilah, kebiasaan kita di setiap harinya menentukan keadaan kita ketika wafat. Karena Rasul mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang bakal wafat tergantung kebiasaannya sehari-hari. Kalau kita ingin wafat dalam keadaan baca Al-Quran, istiqamahkan baca Al-Quran. Kalau kita ingin wafat dalam keadaan yang baik, maka istiqamahkan untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena ketahuilah, tidak ada orang yang hidup di permukaan bumi ini selama-lamanya. Tidak ada. Bahwa Rasul telah mengatakan, hasaib ummati ma baina 60 wa 70. Kesempatan umatku hidup di dunia ini antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, sangat sedikit orang yang lebih dari umur yang telah dibatasi oleh Nabi kita Muhammad. Akan tetapi bukan masalah berapa tahun kita wafat, berapa umur kita ketika meninggal dunia, bukan masalah itu, tapi permasalahannya bagaimana kita mempergunakan umur yang telah diberikan oleh Allah. Bagaimana kita mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat buat umat Nabi Muhammad. Sahibul Hawiyah, Tuan Guru Kiai Haji Al-Alim Al-Fadil Syekh Syarwani Abdul Baqi, beliau bagaimana sampai saat ini terus pahala mengalir ke kubur beliau. Mudah-mudahan besok kita dikumpulkan bersama beliau insyaallah. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika melihat orang tersebut mengatakan semacam itu, beliau bertanya. Tahu apa pertanyaan beliau? Ya hadza, yang kau inginkan dari Allah itu apa? Engkau beribadah untuknya, engkau beribadah karenanya. Yang kau harapkan dari Allah itu apa? Maka orang tersebut mengatakan 3 oleh Nabi Allah Musa. Yang saya harapkan dari Allah itu 3. Yang pertama adalah agar Allah memberikan keridhaan kepada saya. 1. Dan inilah tujuan hidup para awliya, inilah tujuan hidup para ulama, inilah tujuan hidup para salihin. Tidak ada tujuan mereka untuk mencari agar orang senang dengan mereka, karena ridha nas ghayah la tudrak. Karena untuk mencari orang lain senang dengan kita, itu adalah puncak harapan yang mustahil untuk kita raih. Akan tetapi ridha Allah ghayah la tudrak, akan tetapi mencari keridhaan Allah adalah merupakan puncak harapan yang tidak sepantasnya kita tinggalkan dan kita abaikan. Cari ridha Allah. Duduk kita di sini, Allah ridha apa tidak? Apabila Allah ridha, salah. Duduk kita. Kita nantinya di bulan Rabiul Awal memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah ridha apa tidak? Allah ridha. Niatkan. Innamal a'malu niat. Dan bahkan seseorang itu mendapatkan daripada nilai pahala tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini yang pertama, ridhanya Allah. Kemudian yang kedua, orang tersebut mengatakan, yang saya harapkan dari Allah agar saya tidak disibukkan selain darinya. Sesuatu yang menyibukkan kita dari Allah itu adalah dunia. Apapun itu bentuknya, apapun itu rupanya, sesuatu yang menyibukkan kita dari Allah, maka itulah yang disebut dunia. Beliau tidak ingin disibukkan selain daripada Allah. Kemudian yang ketiga, yang saya inginkan dari Allah bahwa agar saya selalu mengingat kepada Allah. 3 itu.
Wahai Nabi Musa, ketika engkau nantinya berkomunikasi dengan Allah, sampaikan itu, dan apakah Allah menerima keinginanku dan mengabulkan serta mewujudkan harapanku, sampaikan itu semua. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau lupa dengan pesan seorang abid sampai Allah mengatakan, ya Musa, apakah ada dari hambaku, dari umatmu yang berpesan untuk mempertanyakan sesuatu kepadaku? Na'am ya Rabb, iya, ada. Si fulan yang dia adalah begini-begini disifatkan di hadapan Allah. Wah, Allah lebih tahu itu semua. Kemudian apa kata Allah? Wahai Musa, keinginannya tidak saya wujudkan, permohonannya tidak saya kabulkan. Kenapa? Allah mengatakan karena dia melakukan kemaksiatan yang membuat saya marah dan dia masih belum bertobat dari kemaksiatan tersebut. Kalau kita berapa banyak maksiat yang kita lakukan? Tadi siang berapa banyak maksiat yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, yang kita sadari, yang tidak kita sadari. Namun Allah telah mengatakan, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfir lakum jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian adalah orang yang senantiasa berbuat kesalahan baik di siang ataupun di malam hari, namun aku mengampuni dosa kalian, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan berikan keampunan kepada kalian. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Terus lihat orang yang ahli ibadah tidak diberikan tiga perkara tersebut, karena ada satu dosa yang masih belum dia bertaubat dari Allah. Kita kadang tidak sadar. Kita meminta beberapa hari, kita meminta kepada Allah agar diturunkan hujan-hujan dan lain sebagainya. Namun tahukah, sumber dari malapetaka, sumber dari berbagai macam mara bahaya, bala musibah adalah karena kejahilan kita terhadap ilmu pengetahuan agama dan keluarnya kita dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya tadi pagi ulun sampaikan tentang ayat yang mana Allah berfirman di dalamnya, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di darat ataupun di lautan. Ya, malapetaka, bencana. Tidak hanya di daratan, kebakaran di mana-mana, musibah di mana-mana, kecelakaan di mana-mana, gempa dan lain sebagainya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di belahan bumi lainnya. Zaharal fasad fil barri wal bahr. Itu semua kenapa? Bima kasabat aydin nas. Akibat dari dosa yang kita lakukan. Jangan dikira dosa yang kita lakukan di tempat kita saat ini tidak berpengaruh di bumi muslimin lainnya. Jangan dikira seperti itu. Untuk apa bala tersebut dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu. Allah menginginkan agar kita merasakan akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali ke jalan yang benar, agar kita kembali ke jalan yang diridhai Allah, agar kita kembali ke jalan leluhur kita, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ayat yang lain Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaklah takut orang yang menentang terhadap perintahnya Nabi Muhammad SAW bahwa tertimpa kepada mereka sebuah malapetaka, bala musibah, atau nantinya mereka besok di hari kiamat mendapatkan azab yang sangat pedih. Dari karenanya, hadirin jemaah haul yang dimuliakan oleh Allah, melalui perantara acara haul Tuan Guru Kiai Haji Syarwani Abdul Bani, mari kita sama-sama kembali ke jalan yang diridhai Allah. Kembali kita kepada Allah, minta ampun atas dosa yang pernah kita lakukan, dengan harapan mudah-mudahan Allah menurunkan hujan kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita. Ketika seorang abid tersebut merasa dan beliau mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa Allah tidak mewujudkan keinginannya karena ada dosa di dalam dirinya yang dia masih belum bertaubat dari kemaksiatan tersebut, maka si abid itu menangis sejadi-jadinya dan dia meminta ampun kepada Allah. Tidak lama kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa bahwasanya Allah telah menerima taubatnya dan mewujudkan segala keinginannya.
Mudah-mudahan dia tawab, tub alaina taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man fatahul kitab la yafutuhul hikam. Orang yang sudah ketinggalan mengejar ilmu agama, memperluas sumber daya, berubahnya 10 tahun. Kalau kita berapa tahun, kita kadang-kadang mengaji, didapatnya di Google jadi wali sudah, masya Allah. Nah, kita kadang-kadang ngajinya nggak tahu sanadnya di mana, masya Allah. Apakah diberikan izin oleh? Akan tetapi mereka lihat orang-orang yang mempunyai sanad ilmu, orang-orang yang mempunyai leluhur-leluhur yang mulia, mereka menjaga. Mereka tidak pernah membanggakan leluhurnya, tapi mereka berusaha untuk menjadi orang yang dibanggakan oleh leluhurnya. Siapa yang tidak senang punya leluhur, punya datuk, orang yang mulia, orang yang hebat? Tapi mereka, orang-orang yang semacam itu tidak pernah mereka membanggakan tentang leluhurnya, tapi mereka berusaha untuk menjadi orang yang dibanggakan oleh leluhurnya. Bagaimana caranya agar dibanggakan oleh leluhurnya? Tidak lain adalah menempuh jalan mereka, berjalan di jalan mereka. Karena jalan mereka adalah jalan akses untuk menuju keselamatan. Terjun aja, walau tasluk masalikahu. Kau ingin sukses tapi tidak menempuh jalannya. Jangan sampai kita ingin sukses tapi kita tidak berusaha untuk menempuh jalan kesuksesan. Karena ketahuilah, kapal tidak akan pernah berlayar di jalan. Mudah-mudahan kita sukses dunia wal akhirah. Nah sekarang ibadah kita mentok, wajib, sunnah, salat. Tidak seperti orang-orang terdahulu, setidaknya yang paling terakhir. Wa man fatahul kitab la yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab, yang terakhir, yang ketiga, la yafutuhul adab. Jangan ketinggalan dalam adab. Jangan krisis adab. Ilmu kita sudah pas-pasan, ibadah kita sesuai dengan pengetahuan kita. Setidaknya yang terakhir, yang ketiga, adab kita jangan sampai merosot. Adab kita jangan sampai bagaimana adab kita. Wa guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, semoga beliau panjang umur sehat afiat. Beliau di dalam risalahnya yang kita baca setiap malam Sabtu dan telah selesai, yaitu risalah khuluquna, akhlak kita, adab kita. Beliau membagi di dalamnya dengan 3 bagian. Bagaimana adab kita dengan Allah, bagaimana adab kita dengan hamba Allah, bagaimana adab kita dengan diri kita sendiri. Dan nilai seseorang itu tergantung di dalam adabnya. Apalagi perempuan harus mempunyai akhlak yang mulia, wabil khusus yaitu rasa malu yang tinggi. Karena ketahuilah, al-haya minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Sehingga tidaklah hilang rasa malu di dalam diri seseorang, melainkan lenyaplah keimanan di dalam hatinya. Ini 3 perkara yang dipentingkan oleh orang-orang leluhur-leluhur kita. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah adab. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus ke permukaan bumi ini, wa inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan kita punya akhlak yang baik insyaallah. Bagaimana kita dengan orang tua kita, bagaimana kita dengan para ulama kita, para habaib kita, para orang-orang yang kita dianjurkan untuk menghormatinya, dengan orang-orang yang kita dianjurkan untuk memuliakannya, sehingga dengan adab tersebut kita mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Dan ketahuilah, hadiah dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, orang yang mempunyai akhlak yang baik adalah sebagaimana hadis beliau mengatakan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat besok denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa al-marhum Abu Haji Bulujuhdi mengatakan, awal-awal orang yang mempunyai akhlak baik adalah bahwa dirinya tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ada awal-awal orang yang punya akhlak, dan itu tidak bisa dilihat di pakaian, dan itu tidak bisa dilihat di penampilan, dan itu tidak bisa dilihat di ucapan. Akan tetapi itu adalah urusan hati. Bagaimana hati kita tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Nah, orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, malah ada ilmu iblis. Nah, ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Mana mungkin api sujud dengan tanah? Orang yang sombong seperti itu.
dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah menuju surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji zarah daripada kesombongan. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini membawa keberkahan insyaallah, dan mudah-mudahan bulan yang akan datang kepada kita bulan yang penuh keberkahan bagi kita, menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah lahirkan berbagai macam kemuliaan di dalam diri kita. Mari sama-sama benahi diri kita. Di malam Jumat terakhir kita di bulan Safar, besok Jumat terakhir kita, jangan ketinggalan surat Al-Kahfi, jangan ketinggalan ayat-ayat yang lainnya, jangan ketinggalan salawat, adab-adab Jumat. Ditekankan perempuan-perempuan yang punya suami, ayo ingatkan kepada mereka tentang sunnah-sunnah Jumat, ingatkan kepada mereka tentang adab-adab Jumat. Jangan kita abaikan, jangan kita tinggalkan, jangan kita lewatkan, karena ketahuilah setiap sunnah yang kita lakukan itu adalah cahaya nantinya besok di hari kiamat, dan dengan cahaya itu Rasulullah bakal mengenali kita, yang dengan cahaya itu Rasulullah bakal kenal dengan kita. Mudah-mudahan wajah kita dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bulan yang akan datang, mudah-mudahan bulan yang membawa keberkahan bagi kita semua insyaallah, dan kita taubat kepada Allah dengan niat mudah-mudahan Allah mau menurunkan hujan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina,
Bukan dari majelis mendapatkan keberkahan dan sakit dari umat Nabi Muhammad dan diberikan kesembuhan oleh Allah. Berkhusus Muqtawud bin Haji Asma'i Hasanah Jannatin Waidah bin Muhammad Karim dan seluruh dari umat Nabi Muhammad yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Afdalul dzikri